Halo teman-teman kecil, selamat datang kembali di Dongeng Ibu. Hari ini, Ibu punya cerita fabel yang sangat hangat dan penuh makna tentang seekor gagak yang bijaksana dan seekor burung kecil yang tersesat. Pasti penasaran kan? Yuk, kita dengarkan ceritanya bersama-sama sampai selesai ya. Di sebuah hutan yang sangat luas dan hijau, hiduplah seekor gagak tua yang bijaksana. Namanya Garo. Bulu Garo hitam legam dan mengilap, matanya tajam, dan kalau bersuara terdengar berat dan serak. Karena penampilannya itu, banyak hewan di hutan yang mengira Garo itu galak dan suka marah. Padahal, sebenarnya Garo punya hati yang sangat baik dan penuh kebijaksanaan. Suatu pagi yang cerah, saat matahari mulai mengintip dari balik dedaunan, Garo sedang bertengger di dahan pohon yang paling tinggi. Dari sana, ia bisa melihat hampir seluruh penjuru hutan. Ia senang mengamati kehidupan hutan di pagi hari. Tiba-tiba, di tengah ketenangan itu, ia mendengar sebuah suara kecil yang terdengar gemetar dan ketakutan. "Ciipih, Ciipih, tolong aku!" Garo langsung menolehkan kepalanya mencari sumber suara itu. Matanya yang tajam mengamati ke bawah. Dan di balik semak-semak, ia melihat seekor burung kecil yang tampak sangat kebingungan. Burung kecil itu bernama Lili. Tubuhnya mungil sekali. Sayapnya terus bergetar dan matanya berkokok-kokak seolah menahan tangis. Garo pun terbang turun dari dahan pohonnya. Ia mendarat dengan perlahan, menjaga jarak agar tidak membuat Lili semakin takut. Dengan suaranya yang berat, namun tenang, Garo bertanya, "Ada apa, burung kecil? Kenapa kamu terlihat sedih?" Lili mendongak, melihat gagak besar di depannya, dan menjawab dengan suara pelan, Aku tersesat, Tuan Gagak. Aku terbang terlalu jauh dari sarangku, dan sekarang aku tidak tahu jalan pulang." Mendengar itu, Garo mengangguk perlahan. "Tenanglah," kata Garo dengan lembut. "Jangan panik. Hutan ini memang sangat besar, tapi selalu ada jalan pulang bagi siapapun yang mau berusaha mencari." Lili mencoba untuk terbang lagi, mengepakkan sayap mungilnya, tapi ternyata sayapnya sudah terasa sangat lelah. Ia pun kembali mendarat di tanah dan menunduk sedih. "Aku takut sendirian di sini," katanya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Garo berpikir sejenak. Ia tahu ia tidak bisa terbang secepat dan sejauh burung kecil itu. "Begini," kata Garo, "aku memang sudah tua dan tidak bisa terbang jauh, tapi aku bisa menemanimu berjalan dan menunjukkan arah yang benar. Bagaimana?" Lili mengangkat kepalanya. Matanya sedikit berbinar mendengar tawaran itu. Mereka pun memulai perjalanan bersama. Garo berjalan di tanah, sementara Lili terbang rendah di atasnya, menghemat tenaganya. Sepanjang jalan, Garo menunjukkan berbagai penanda alam yang bisa diingat Lili. "Lihat, Lili, ada batu besar yang bentuknya seperti jamur. Ingat-ingat ya." Lalu di sebelah sana ada sungai kecil yang airnya berkilau saat terkena sinar matahari. Garo juga menunjukkan sebuah pohon tua, besar, yang batangnya berlubang. Perlahan-lahan, rasa takut di hati Lili mulai hilang. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia mulai memperhatikan sekelilingnya, belajar mengenali jalan, dan menjadi lebih berani untuk bertanya pada Garo jika ia tidak tahu. Garo dengan sabar menjawab semua pertanyaan Lili. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka tiba di sebuah pohon besar yang sangat rindang. Di salah satu dahannya, ada sebuah sarang kecil yang terbuat dari ranting dan daun kering. Itu rumahku," seru Lili dengan gembira. Matanya berbinar-binar, penuh kebahagiaan. Sebelum terbang ke sarangnya,
Lili menatap Garo dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Gagak. Terima kasih sudah menolong. Aku sadar aku salah. Karena terbang terlalu asyik tanpa memperhatikan arah jalan pulang. Garo tersenyum. Senyum yang sangat bijaksana. Tidak apa-apa, Lili. Semua orang bisa saja tersesat, katanya. Yang terpenting adalah kita mau belajar dari kesalahan. Tidak mudah menyerah. Dan jangan pernah malu untuk meminta tolong saat kita membutuhkan bantuan. Sejak hari itu, Lili menjadi burung kecil yang lebih berhati-hati dan selalu memperhatikan sekitarnya saat terbang. Dan kabar tentang kebaikan hati Garo pun menyebar ke seluruh hutan. Semua hewan akhirnya tahu bahwa Garo si Gagak yang terlihat galak dan menakutkan sesungguhnya adalah sosok yang punya hati besar dan sangat baik. Nah, teman-teman kecil, cerita yang bagus sekali ya. Dari kisah Garo dan Lili tadi, kita bisa belajar beberapa hal penting. Pertama, jangan pernah takut atau malu untuk meminta tolong ketika kita sedang kesulitan. Kedua, kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Kadang, orang yang terlihat galak atau pendiam sebenarnya punya hati yang sangat baik, seperti Garo. Terima kasih ya sudah mendengarkan dongeng Ibu hari ini. Semoga ceritanya bermanfaat. Sampai jumpa di cerita-cerita seru lainnya ya. Jangan lupa untuk subscribe. Dadah!